wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat dan berkah pada malam ini, dan tidak lupa pula kepada Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan melepaskan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya tidak akan mempanjangkan mukadimah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Pertama, saya sendiri, Widya Lestari dari KKN DR Plus kelompok 113. Selanjutnya, Elsa Sundari dari kelompok 113 dan Sofia Kurnia Azidah dari kelompok 219. Langsung saja kita buka acara diskusi online KKN DR Plus UIN Suskario dengan pemateri Ustadz Angga Saputra SPD dengan membaca Bismillah. Pembukaan yang sudah berlangsung, dan acara selanjutnya tilawah yang akan dibacakan oleh saudari Sofia Kurnia Aziza. Dipersilahkan. Alhamdulillah, acara kedua sudah selesai, dan acara ketiga akan saya serahkan kepada saudara Elsa Sundari selaku moderator. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan kepada pembawa acara. Acara saya ambil alih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Elsa Sundari dari kelompok KKN DR Plus 113. Oke. Adapun pemateri kita pada malam hari ini ialah Ustadz Agung Ustadz Angga Saputra. Adapun biografi beliau, nama lengkap Angga Saputra SPD, tempat tanggal lahir Kampung Baru Sentajo, 22 Februari 1996. Riwayat pendidikan dari SD 020 Gundur Utara, Kabupaten Karimun, sama Kabupaten Karimun. Dari MTS Negeri 2 Kuansi.
MAN 1 Taluk Kuantan, dan alumni dari Pendidikan Bahasa Arab UIN Siska Riau. Adapun pengalaman organisasi beliau, yaitu Ketua OSIS MTS Negeri 2 Kuansing, Ketua Pramuka MTS Negeri 2 Kuansing, Ketua Bidang Kesenian OSIS MAN Teluk Kuantan, Ketua Ikatan Alumni MTS Negeri 2 Kuansing, Ketua KPRM Pendidikan Bahasa Arab, anggota HMJ PBA UIN Siska Riau, Ketua Bidang Intelektual HMJ PBA, anggota Permita atau Persatuan Mahasiswa Indonesia Thailand, Patsani, dan Ketua HMJ PBA UIN Siska Riau. Oke, kita sudah terhubung dengan pemateri kita pada malam hari ini. Selamat malam Bang Angga Saputra. Ya, selamat malam. Gimana Bang kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya saya akan membacakan urutan diskusi kita pada malam hari ini. Nah, nanti ada 2 sesi, yaitu pertama sesi penjelasan dari pemateri, dan yang kedua sesi tanya jawab. Nah, pada sesi tanya jawab ini, saya akan memilih 3 pertanyaan dan akan langsung dijawab atau ditampung dulu oleh pemateri. Saya jelaskan kepada Bang Angga, saya persilakan untuk menyampaikan materi kita pada malam hari ini mengenai moderasi agama, menciptakan kerukunan dan toleransi. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man balagha risalatahu wa sallama taslima, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, selamat malam semuanya. Jelas suaranya? Selamat malam. Dengar Bang? Jelas ya? Oke. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada pihak panitia yang menyelenggarakan acara ini. Semoga apa yang kalian usahakan dengan mengadakan seminar online ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga KKN kalian sukses ya. Karena ini merupakan KKN perdana yang saya rasa berbeda dari sebelumnya. Di mana sebelumnya kita melakukan KKN itu langsung terjun ke lapangan, sementara sekarang karena wabah COVID-19, maka kalian harus memutar otak bagaimana sekreatif mungkin agar KKN kalian, kuliah kalian juga memberikan efek yang nyata bagi masyarakat kita. Alhamdulillah dan terima kasih bersyukur kepada Allah. Saya ucapkan terima kasih saya ucapkan kepada kalian semua yang telah memberikan kesempatan kepada saya pada malam hari ini, yang insya Allah saya sebenarnya tidak ingin mengajar gitu. Di sini saya tidak akan mengajarkan kalian bagaimana itu tentang moderasi sebagaimana yang telah disebutkan tema pada malam hari ini. Cuma mungkin bahasanya kita di sini diskusi santai. Cuma pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit mungkin penjelasan tentang moderasi agama seperti mana yang telah disebutkan dalam tema kita pada malam hari ini. Itu suaranya bisa diapakan karena memantul kan? Ya, speakernya berbalik gitu. Oke, baik. Bisa kita mulai ya?
Oke, nggak lama sebentar. Masih mantul bang? Gimana? Masih mantul nggak? Enggak lagi. Oke, baik. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang moderasi agama, kerukunan, dan toleransi. Oke, sebelum itu saya ingin mengajak kita mengenang masa lalu. Ya, mengenang masa lalu sebagaimana mungkin 1 minggu yang lalu ini merupakan sebuah news, sebuah berita yang sangat populer mengguncang dunia pendidikan Indonesia. Apa itu? Yaitu penghapusan KMA nomor 165 tahun 2014. Saya rasa kalian masih ingat, itu sangat mengguncang dunia pendidikan. Karena apa? Karena banyak yang salah paham dengan adanya surat yang diedarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, yang mana dia menyebutkan bahwa KMA nomor 165 tahun 2014 itu tidak berlaku lagi, sehingga menyebabkan orang salah paham, menyebutkan bahwa itu suaranya bisa. Maaf bang, apa mantul ya? Gimana sih? Jelas suaranya. Ini nggak sih karena pakai ini? Yang lain yang dengar jelas? Maksudnya bang? Kalian dengar saya jelas? Jelas? Jelas bang. Oh jelas, berarti yang putus-putus berarti sinyalnya kurang bagus. Oke, langsung saja. Jadi karena pengaruh bahasa yang digunakan dalam surat yang diedarkan oleh Kementerian Agama, Keputusan Kementerian Agama, menyebabkan orang salah paham bahwa menyebutkan pembelajaran bahasa Arab itu dan pendidikan agama Islam dihapuskan. Oke, padahal tidak itu yang dimaksudkan dalam surat yang diedarkan oleh Kementerian Agama atau keputusan. Yang mereka maksudkan adalah bahwa keputusan KMA nomor 165 tahun 2014 itu diganti dengan yang baru, KMA nomor 183 dan 184 tahun 2019. Oke, baik. Di sini saya akan membahas tentang mata pelajaran yang diganti, yaitu di situ adalah pendidikan agama Islam dan bahasa Arab. Ya, isi dari KMA itu dia menyebutkan bahwa akan merenovasi pembelajaran yang ada dalam nomor 165. Di sini saya ingin menekankan bahwa tujuan mereka ingin mengubah itu karena apa? Setelah saya pelajari, setelah kita baca-baca, setelah kita lihat bahwa sebenarnya perubahan dari KMA nomor 165 kepada KMA nomor 163 itu karena moderasi Islam itu sendiri. Kenapa? Karena pemerintah sangat takut pembelajaran di KMA nomor 165 itu dijadikan dua ideologi atau dua yang dibahas di KMA nomor 165 itu yang sangat tidak mereka inginkan tentang khilafah dan satu lagi saya sedikit. Yang pertama itu tentang, yang kedua itu tentang yang pertama, yang kedua tentang jihad. Ya, jadi khilafah dan jihad ini sangat mereka takutkan. Dan kita menganggap bahwa pembelajaran KMA nomor 165 itu mereka yang menyebutkan itu akan mempengaruhi anak-anak bangsa Indonesia ke depan. Bang, apa bang suaranya putus? Suaranya putus. Masih dengar nggak? Dengar sih bang, tapi tadi pas jelaskan ada terputus-putusnya gitu. Oke, saya lambat-lambat. Oke, lambat-lambat bang. Siap. Oke, baik. Jadi
dapat saya simpulkan, dapat kita pahami di sini bahwa memang pemerintah sangat ketakutan, pemerintah sangat menitik beratkan generasi Islam ini sangat ketakutan pada pendidikan bagi madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah. Nah, tapi permasalahannya di sini apakah dengan menghapus atau merenovasi makna itu sendiri dan khilafah itu sendiri dalam KMK nomor 165 itu menjadi jalan keluar bagi anak muda kita, bagi bangsa Indonesia kita untuk ke depan menjadi bangsa yang radikal. Itu permasalahannya sekarang. Kemudian yang kedua, dengar? Cuman agak putus-putus. Cuman agak putus-putus, Bang. Dengar sih, Oh, cuman agak putus ya. Oke, sebentar. Masih putus-putus? Udah enggak, Bang? Nanti pas dijelaskan putus-putus lagi enggak? Nah, itu lah gimana ya? Pakai ya. Suara Bang tuh kayak nyaring, kayak bergema. Pakai handsfree. Bang, suara Bang emang. Atau suara saya cepat sekali? Suara Bang tuh kayak mantul gitu loh, Bang. Oh, atau saya pakai handsfree ya? Abang lagi di ruang kosong ya? Iya sih, saya pakai handsfree. Oke, saya pakai nggak bisa. Udah nggak apa-apa, Bang. Udah, Bang. Tapi Bang, ya Bang jelaskannya tuh. Oh, oke. Nah, kemudian yang kedua tentang kasus yang kemarin terjadi di nasional itu sudah disiarkan, kalian bisa lihat di YouTube tentang seorang anak yang membaca puisi tentang putus-putus juga. Ya pas Bang jelaskan itu macet kan Bang. Itu pas Bang berhenti, pas bertanya dengan sepenggal kalimat itu lancar gitu. Oh gitu. Coba sebentar saya tuh. Oke, Bang. Belum, abang tuh lagi cari ini nggak sih? Teman-teman, tunggu sebentar ya. Soalnya pemateri kita lagi berusaha mencari ini untuk dipakai. Gimana, jelas nggak? Ya, udah Bang. Jelas. Jelas. Oke, baik. Kita lanjutkan. Jadi, yang kedua adalah fenomena bahwa kita melihat ada seorang anak kecil membacakan puisi tentang Bunda Maria. Itu bisa kalian lihat di YouTube. Nah, permasalahannya sekarang, apakah itu yang dianggap sebagai apakah itu yang dianggap sebagai Islam yang toleran gitu? Karena sekarang kita
simpang siur dengan apa hakikat moderasi Islam. Terus ya, nggak apa-apa, insya Allah. Oke, jadi kita seharusnya jelas. Oke, kita seharusnya memahami moderasi Islam yang sebenarnya itu seperti apa, atau moderasi dalam beragama itu seperti apa. Yang ingin kalian angkat pada tema pada malam hari ini. Oke, baik. Kalau dari tema itu adalah moderasi agama dan kerukunan dan toleransi. Di sini sedikit kita gunakan istilah lain. Mungkin kita gunakan moderasi agama, tetapi moderasi dalam beragama. Oke, boleh ya? Ya. Jadi kalau dilihat, maka sebenarnya moderasi itu agama. Tapi kalau moderasi dalam beragama adalah pemikiran kita dalam agama itu yang moderasi, yang moderat. Jadi sebenarnya istilah Islam moderat ini itu menjadi alat bagi sekelompok oknum untuk merendahkan oknum lain. Kita harus hati-hati dalam menggunakan istilah Islam moderat ini. Karena apa? Karena ada sebagian dari non-Islam atau non-Muslim yang untuk menjatuhkan sekelompok lain dan meninggikan sekelompok yang lain. Kenapa saya bisa mengatakan begitu? Karena fakta di lapangan menunjukkan bahwa yang terjadi adalah yang dikatakan moderat adalah mereka yang kadang berpikiran liberal. Oke, jadi fakta di lapangan menunjukkan bahwa yang dikatakan moderat adalah mereka yang kadang baru paham bahwa agama sama, kita semua duduk berdampingan, nanti kita di surga sama-sama walaupun beda agama. Tetapi ada seorang muslim yang menjalankan keislamannya dengan baik, yang menjaga akidahnya dengan baik, menjaga batasan-batasan dalam beragama dengan baik, itu malah dianggap sebagai radikal, sebagai Islam yang keras. Nah, contohnya ya, banyak kita temui di lapangan bahwa yang pro dengan negara barat, yang pro dengan negara barat, maka akan Islam yang pro dengan negara barat akan dikatakan, wah inilah Islam yang moderat, yang sebenarnya kita inginkan. Tetapi ada negara atau ada seorang muslim yang tidak pro, bahwa dia menjaga aturan-aturan agama, dia dianggap sebagai radikal. Nah, itu sebenarnya menjadi permasalahan kita. Jadi kita harus hati-hati dalam menggunakan Islam moderat ini sendiri, maksudnya dalam Islam. Nah, kalau kita lihat dalam Al-Quran, dalam hadis, ya, bahwa rujukan utama dalam Islam moderat ini Islam wasatiyah. Apa makna itu? Wasatiyah itu adalah tengah-tengah. Dalam Al-Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Oke. Ini yang selalu kita dengar, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan telah kami jadikan kalian semua itu adalah umat pertengahan. Oke. Jadi ulama Al-Asfani ini adalah seorang ulama yang menuliskan mufradat gharib fil Quran, yakni khususnya itu al-mufradat fi gharibil Quran, kitab yang tertulis di situ. Nah, di situ disebutkan bahwa kata wasato ini ada tiga, ya, ada tiga makna. Yang pertama itu adalah tengah-tengah, yang kedua adalah keadilan,
Yang ketiga adalah menjaga diri dari sifat dalam beragama dan sifat terlalu meremehkan dalam beragama. Suara jelas? Jelas Bang, jelas. Saya tak tahu tak jelas entah enggak ya. Jadi Al-Asfani itu menjelaskan kata wasato itu dalam tiga. Yang pertama itu adalah tengah. Satu itu adalah tengah-tengah. Yang kedua ada keadilan. Yang ketiga tidak terlalu fanatik dan tidak terlalu meremehkan. Kemudian Mufassir Ibnu Ashur ya menjelaskan, mendefinisikan umatan wasato itu apa. Nah, dia menjelaskan bahwa umatan wasato itu adalah umat yang paling sempurna, yang adil, ya, yang paling konsisten menjalankan syariat agama Islam. Jadi memang Allah telah menganugerahkan kepada umat Islam itu sendiri adalah sebuah keadilan. Bagaimana dia menjalankan agama dengan baik, bagaimana dia diberikan keadilan dengan baik. Karena memang yang diadil itu adalah umat Islam. Kenapa umat Islam hanya yang bisa adil? Karena umat Islam itu dia mendapatkan petunjuk langsung yang memang dia menunjuk kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nggak dengar? Dengar Bang, ini ada yang minta maaf Bang. Udah habis waktunya? Masih Bang, masih. Oke. Contoh kita ambil tentang keadilan umat wasato itu dia memang umat yang pertengahan, umat yang adil. Sampai dia contoh dalam maaf cakap itu tentang sebagai dalam Islam itu ada istilah poligami. Ya. Oke, dalam poligami sebenarnya itu adalah konsep keadilan. Kenapa bisa dikatakan demikian? Poligami dalam Islam dan kebebasan dalam menikah dalam agama lain jauh lebih adil dalam poligami. Kan saya ingin menyuruh semua laki-laki yang melihat ini poligami enggak. Tetapi saya ingin menjelaskan bahwa memang keadilan itu yang diberikan Allah kepada umat Islam itu memang keadilan benar. Bahkan sampai ke hal sedetail itu gitu. Jadi maknanya memang umat wasato itu adalah umat yang diberikan secara khusus oleh Allah sempurna dan mereka adalah umat yang menjalankan syariat agama dengan baik. Oke. Ini maaf Bang. Lanjut aja maaf Bang. Oke. Baik. Nah, jika kita lihat dari kata wasato itu ummatan wasato, wasati dalam Islam, dalam beragama Islam, konsep wasatiyah, wasato itu adalah sebuah isim, wasato itu adalah fi'il madhi ya. Masdarnya adalah dan ada isim fa'il yang disebut di situ adalah wasit. Wasit. Nah, kalau kita masukkan dalam bahasa Indonesia, wasit ini memang sudah menjadi bahasa keseharian kita. Sudah menjadi sebuah bahasa yang lumrah. Wasit adalah mereka yang diberikan keleluasaan untuk memimpin sebuah pertandingan misalnya wasit sepak bola. Oke. Apakah permasalahannya? Apakah wasit sepak bola itu selalu berada di dekat? Kalau misalnya kita hanya menganggap wasit itu adalah pertengahan. Dari mulai awal menit pertama sampai 90 apakah cuma berdiri di tengah? Tentu tidak. Dia ikut kemana pergi pemain, itu dia ikut. Apa makna di tengah di sini? Dia menjadi pengadil, ya. Dia menjadi hakim, dia menjadi penengah. Maknanya dia tidak memihak dengan ekstrim kepada pihak yang satu dan tidak memihak ekstrim kepada pihak yang satu. Dia sebagai penengah. Lalu permasalahan di sini adalah apakah wasit itu tidak mengambil tindakan?
tentu dia mengambil tindakan. Jika memang yang A adalah benar, maka dia katakan benar. Jika yang B salah, maka dia katakan salah. Itulah sebenarnya wasatiyah dalam Islam. Jadi memang wasatiyah itu memang kita pada hakikatnya adalah kita menjalankan Islam dengan baik gitu. Jadi apa kata Syekh atau ulama kita, ulama Indonesia, Gus, ya, dia mengatakan bahwa sebenarnya Islam itu sudah modern dari dulu gitu. Kita tidak perlu lagi ingin mengatakan Islam modern itu bagaimana, Islam yang moderasi Islam itu sebenarnya bagaimana. Ya memang Islam itu moderat gitu, Islam itu moderasi gitu. Nah, jadi yang menjadi permasalahannya sekarang adalah umat-umat sekarang, termasuk kita, mungkin menjalankan agama, menjalankan Islam belum sempurna, belum bagus, masih mengikuti hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Makanya yang menjadi jelek itu Islamnya. Gitu. Oke, di satu sisi contohnya pihak A, dia menjalankan Islam dengan ekstrim, menjalankan Islam dengan penuh kekerasan. Contohnya adalah dari kaum Khawarij yang selalu kita lihat. Dan kaum Khawarij itu adalah kelompok mereka adalah yang masuk surga, kelompok yang lain adalah masuk neraka. Kelompok lain kafir, kelompok dia masuk surga. Itu adalah dari kaum muslim yang ekstrim ke kiri mungkin. Ekstrim ke kanan bagaimana? Itu yang pemikiran liberal. Apa itu pemikirannya? Ya semua agama sama. Oke? Lepas itu semua agama sama, kita akan masuk surga sama-sama. Nanti kalau ada negara agama lain yang merayakan agamanya, merayakan hari kemenangan agamanya, kita mengikut, kita ikut serta, kita ikut merayakan. Nah, itu adalah yang terlalu meremehkan agama, yang terlalu meremehkan Islam. Ini juga tidak benar. Lalu di mana benarnya? Ya benarnya seperti kita sekarang. Maksudnya seperti kita apa? Seperti yang ingin kita terapkan. Dia adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Bagaimana caranya? Ya kita harus memang kita harus berislam dengan baik, kita harus belajar dengan baik. Terus pertanyaannya, lalu bagaimana kita menjadi orang yang toleransi? Bagaimana nanti kita menjadi orang yang disebut toleran dalam beragama? Ya kita sudah selalu mendengar bagaimana Rasulullah SAW yang menjadi orang yang paling toleran pada masa itu. Jadi tidak jauh-jauh kita mencari pedoman gitu. Maksudnya memang Islam sendiri itu sudah moderat. Tidak ada lagi bahasa kasarnya, jangan mengajarkan orang Islam tentang toleransi. Karena memang sudah kita terapkan dari dulu. Bagaimana Nabi kita yang menyuapkan orang Yahudi, padahal orang Yahudi selalu mencela dia, orang Yahudi buta, jadi selalu disuapkan oleh Nabi setiap hari. Tetapi dia dihina oleh orang Yahudi itu. Tetapi dia selalu beri makan. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana akhlaknya baik. Toleransinya kepada orang luar agama. Bagaimana Umar bin Khattab contohnya. Dia mengirimkan surat kepada bawahannya. Yang mana dia mendapat aduan rumah orang Yahudi akan digusur dan dibangun sebuah masjid. Bahkan Umar bin Khattab membelanya. Umar bin Khattab mengatakan kalau misalnya engkau robohkan rumah itu, maka akan terpisah kepalamu dengan badanmu. Bagaimana Umar Umar menghargai kehadiran orang Yahudi itu? Bagaimana dia menjaga hati orang Yahudi itu? Nah, jadi ada beberapa aktualisasi yang bisa kita terapkan dalam keseharian kita, dalam bagaimana kita mencapai yang moderat itu kayak apa gitu. Misalnya minimal di sini saya akan sebut
atau kita contohkan tiga yang dapat kita capai untuk aktualisasi Muslim yang moderat. Yang pertama itu dalam ibadah, Yang kedua dalam akidah. Dalam akidah. Dalam ibadah, boleh ikut-ikut ibadah orang lain. Dalam akidah apalagi? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma ta'budun. Oke, kemudian yang ketiga dalam akhlak keseharian. Bagaimana caranya? Apakah toleransi akan tercipta? Pasti tercipta. Dengan apa? Dengan menjalankan Islam secara baik. Saya tidak tahu apakah sampai semuanya pesan ini apakah jelas, tapi mudah-mudahan yang mendengar nggak bingung, ya. Oke, baik. Udah Bang? Udah, itu. Oke. Terima kasih kepada Bang Angga sudah menjelaskan secara sangat detail dan panjang. Oke, kita masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Nah, di sini saya akan memilih 3 pertanyaan yang masuk. Pertama dari Windy @w_hyekaz. Nah, pertanyaannya itu sekarang kan banyak nih yang mengatakan bahwa umat Islam tidak memiliki toleransi. Jadi, menurut Ustadz, gimana sih cara kita sebagai umat Islam untuk menyadarkan mereka bahwa Islam itu adalah agama yang penuh dengan toleransi? Nah, Ustadz mau nampung dulu atau mau jawab langsung? Ditampung dulu. Tampung dulu. Oke. Lanjut ke pertanyaan. Lanjut pertanyaan. Bentar ya, Bang. Pak, sehat, Pak? Atau Berita apa ngintip berita? Pak, berita ngintip, Pak. atau di sini ini pertanyaan. Gimana? Mau dijawab dulu? Jawab dulu boleh, Pak. Jawab dulu, Pak. Kamu udah nanya? Udah. Ya memang kenapa orang di luar sana telah menganggap Islam itu tidak toleran? Ya karena memang apa yang terjadi fakta di lapangan menjalankan agama itu yang terlalu ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Ya. Contohnya ya nggak jauh-jauh lah. Contohnya kita misalnya kalian yang para akhwat. Contoh ada seorang laki datang, ya. Orang laki datang, kalian adalah akhwat, ya. Ya. Adat budaya di Indonesia bahwa lelaki dan perempuan kalau kita lihat boncengan depan belakang. Ya, jadi dilihat dari kebiasaan itu sendiri, maka dalam kebudayaan itu membuktikan bahwa pemahaman orang-orang dalam misalnya kawasan membentuk opini publik bahwa memang Islam membenarkan yang perempuan bonceng, maksudnya laki-laki bonceng perempuan, ya? Padahal tidak ada hubungan.
bukan suami istri. Nah, jadi karena jadi opini masyarakat, maka itulah yang menyebabkan orang yang menolak tidak mau boncengan sama laki-laki, misalnya dia dikatakan radikal. Oh, banyak sekali kita jumpai yang seperti itu. Orang, kita lihat lagi perempuan, contoh dua perempuan, yang satu dia tidak berhijab, yang satu dia memakai cadar. Ya, satu tidak berhijab nih, nggak pakai hijab nih. Yang satu bercadar. Mana yang lebih radikal? Yang pakai cadar yang mana? Karena apa? Karena opini masyarakat sudah dibentuk gitu. Jadi tugas kita adalah sebagai mahasiswa, maksudnya Anda ya, yang mahasiswa kita, yang saya sudah ya masih muda lah itu. Jadi kita ingin kita jalankan agama itu mulai lagi dengan cara yang baik gitu. Kita perbaiki apa yang telah salah dalam opini masyarakat, apa yang telah salah dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu kenapa? Karena memang opini masyarakat yang terbentuk itu karena keseharian yang telah dilakukan berulang-ulang itu, maka menjadi opini masyarakat. Dan bahwa sebenarnya Islam sudah mengatur itu semua gitu. Tapi karena kita yang dulu, mungkin kita yang terlalu salah dalam menjalankan Islam. Nah, ya wajar sih orang bilang Islam radikal kadang, maksudnya kenapa? Karena kita kadang yang ada kesalahan dalam menjalankan. Kita terlalu ambil mudah saja. Ya, apa yang bisa kita lakukan kita perbaiki itu dari yang kecil. Contoh berbonceng tadi, kita beri pemahaman, lepas itu salaman misalnya. Itu masih dalam agama-agama kita sesama muslim ya, belum lagi kita dengan non muslim. Tapi yang ingin saya ambil contoh di sini adalah kita sesama muslim, supaya apa? Supaya kita perbaiki, insya Allah ke depannya yang bersangkutan akan mengikuti. Jadi bagaimana caranya kita ingin memperbaiki citra Islam lagi, kita menjalankan Islam dengan baik. Udah, Pak? Udah? Udah, oke. Lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu dari @lainatil awaliyah. Nah, pertanyaannya, bagaimana menanggapi kaum-kaum yang tidak bisa bertoleransi beragama? Apakah diam saja dinasehati? Apa perlu jalur kekerasan? Keras. Sekali lagi. Langsung jawab. Saya lagi ulangi soalnya. Lagi. Bagaimana menanggapi kaum-kaum yang tidak bisa bertoleransi dalam beragama? Apakah kita diam saja dinasehati? Apa perlu ke jalur kekerasan gitu? Oh iya, baik. Saya menjawab ini dengan sebuah kisah Nabi, sebuah sirah nabawiyah. Kisahnya masyhur ya, yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, ada kisah-kisah banyak sekali yang mencontohkan bagaimana Nabi kita sangat orangnya. Oke, bisa didengar? Bisa, Pak. Oke, contohnya misalnya dalam sirah nabawiyah bahwa pernah berdakwah ke Taif. Ya, pernah berdakwah ke Taif. Jadi ketika berdakwah ke Taif itu, macam-macam dapat. Memang semua itu mungkin hari kesedihannya Nabi. Memang dia orang Taif itu satu pun tidak ada yang menerima Nabi. Bahkan dalam sebuah
dalam sirah itu disebutkan bahwa memang dilempar batu, dilempar dan semuanya memang itu yang diberikan kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apakah Nabi balas itu semua? Tidak, ya kan? Nabi nggak balas, Nabi nggak ada. Bahkan dalam sirah itu disebutkan bahwa malaikat bertanya kepada Nabi. Kalau misalnya saya angkat dua gunung itu, saya angkat dua gunung, saya timpakan kepada penduduk Taif itu bisa. Ya kan, apa yang nggak bisa? Tetapi bagaimana sikap kasih sayang Nabi, akhlak Nabi, toleransi Nabi dalam mendakwahkan agama itu dengan keadilan, dengan kafah, dengan sebenar. Dia nggak mau. Dia bilang apa mungkin umat yang sekarang tidak beriman kepada saya, tapi insya Allah atau bukan tidak mungkin bahwa akan ada lahir generasi-generasi yang akan menyembah Allah dan beriman kepada saya dari tanah Taif, dari daratan Taif. Jadi apakah dibalas dengan kekerasan? Saya rasa itu langsung bisa dijawab dari adik-adik semua. Apakah orang yang intoleran kepada kita balas dengan kekerasan? Kita jangan kaget, tapi kita tetap memberikan yang terbaik. Kita doakan. Baik, keren. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Oh, ada lagi? Oh, 2 aja, Pak. Oh ya, nggak apa-apa. Terus aja, Pak. Kalau ada yang tanya, nggak apa-apa. 2 aja. Nggak apa-apa, lanjut. 2 aja. Bagi yang tanya nanti nggak enak, maksudnya nggak puas. Pertanyaannya mungkin nggak disampaikan. Oke, siap. Kalau kita lanjut yang ke ini terakhir ya. Ini pertanyaan terakhir dari Ed Budi Hartono. Oh, insyaallah, dokter. Nah, pertanyaannya, kiat-kiat apa saja yang perlu diterapkan dalam bertoleransi dalam agama sehingga tidak dibilang radikal atau fanatik? Oke, sebelumnya terima kasih pada semua yang bertanya. Yang paling terakhir ada dosen saya, Dr. Budi ya. Dr. Budi nih, bukan? Ya Pak, itu terakhir ya. Silakan jawab Pak. Oke, baik. Apa saja kiat-kiat yang kita lakukan agar kita apa saja kiat-kiat yang perlu kita terapkan dalam bertoleransi dalam beragama? Oke, baik. Kiat-kiat yang dilakukan untuk bisa bertoleransi dalam agama. Nah, di sini saya akan menjelaskan seorang ulama yang sangat baik, sangat bijak. Ya, saya mengambil manfaat darinya itu sangat banyak sekali. Dia ada Ramadan Buti. Ya, apa kata Syekh Ramadan Buti? Bahwa kalian tidak berhak menghukumi seseorang itu masuk neraka. Ya, kalian tidak berhak menghukumi seseorang itu masuk neraka, bahkan seorang non-muslim sekalipun. Kenapa? Karena hidayah itu bisa jadi non-muslim saat ini yang kita rendahkan, yang kita yang kita rendahkan, yang kita menganggap remeh. Dia non-muslim, kita muslim, kita anggap remeh kepada orang itu, kita kita benci dengan apa pun itu, tidak. Jangan sekali-sekali. Karena hidayah itu semuanya berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang harus kita lakukan, yang saya dapati dari Syekh Ramadan Buti adalah memang kita jauhkan dari sifat merendahkan orang lain, sifat benci kepada orang lain, sifat hati kita ini kepada orang lain, atau kita tinggi hati kepada orang lain, bahkan kepada non-muslim sekali.
gitu. Karena apa? Karena hati kita, hati yang tinggi merendahkan orang lain, itu tidak akan bisa bagaimana bertoleransi dengan orang lain. Dengan satu agama, bahkan dengan umat muslim sekalipun. Karena apa? Karena hati yang baik itulah hati yang tidak merendahkan, hati yang mengetahui hakikatnya bahwa kita sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang berhasil dalam toleransi dalam beragama. Jadi kiat-kiat yang bisa kita lakukan, yang menurut saya satu saja, kita bersihkan hati kita, jauhkan dari sifat merendahkan orang lain, jauhkan dari sifat merasa lebih baik daripada orang lain, bahkan kepada non-muslim. Oke, udah Pak. Oke. Oh, nggak jelas ya. Bentar ya Pak. Bentar Pak, bentar. Bentar Pak, nggak ada wifi. Ini mati Pak. Wifi ada sekali. Nanti orang nengok. Udah Pak, udah belum? Oke. Bentar Pak, bentar. Udah. Di balik layar Indosiar weh. Ini udah. Bapak udah jelaskan? Udah semuanya. Terima kasih kepada pemateri kita, itu Bang Angga Saputra. Oke, sesi tanya jawab ini, saya selaku moderator akan menarik kesimpulan dari diskusi kita pada malam hari ini, yaitu kata moderat akhir-akhir ini menjadi senjata bagi kelompok tertentu untuk menyudutkan Islam. Seorang Muslim dianggap tidak toleran bagi mereka yang menjalankan Islam secara baik dan konsisten. Sebaliknya, seorang Muslim yang berpemikiran liberal dan pro non-Islam dalam segala sisi dianggap paling toleran. Hal ini tentu menjadi polemik di tengah masyarakat. Muslim moderat pada hakikatnya adalah mereka yang menjalankan Islam secara benar dan konsisten. Hal itu ditinjau dari tafsir ayat ummatan wasyatoh. Muslim moderat yang berarti umat yang paling sempurna dan adil. Dengan demikian, moderasi dalam Islam berarti menjalankan Islam itu sendiri. Jika baik dalam menjalankannya, maka akan terciptalah kerukunan dan toleransi dalam beragama. Oke. Kita sudahi diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Bang Angga Saputra yang telah menyempatkan dan menyediakan waktunya untuk kami, untuk diskusi kita ini. Dan perlu dokumentasi. Ya, Dokumentasinya. Nah, Pak, kami ya, Pak. mau dokumentasi bentar ya, mau di screenshot sebagai bukti. Ya Pak. Iya, boleh. Gimana screenshotnya? Udah sini lah sama. Gimana screenshotnya? Tunggu. Video. Bentar ya Pak. Gimana screenshotnya? Ya Allah. Bentar ya Pak. Siapapun yang nonton tolong screenshot. Ini sebagai bukti sertifikat. Pencet tombol bawah tuh, bawah sama yang menu. Sudah senyum. Senyum. Senyum.
tahu nih. Kamera aja. Maksudnya yang sini lah. Tolong ayo sini dulu. Tolong sini dulu, fokus dulu. Diam aja. Santai. Udah. Satu. Videonya kejut. Diam. Enggak. Ini ya. Janganlah gitu. Apa di foto di sini? Cepat bang. Bentar ya Pak. Nggak bisa. Tunggu Pak, tunggu. Bentar Pak. Ini nampak tangan diri. Oh, pas nih Man. 1, 2, 3. Senyum. Cheese. 1, 2, 3. Keren kali ya. Kita yuk share lagi. Cheese. Tangannya. Komenannya Itu siapa sih? Komenannya mau 1, 2. Simpen komennya. Nggak bisa. 1, 2, 3. Nah, terima kasih. Udah. Situ aja. Hai, Bang Angga. Oke, untuk teman-teman yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir, bakal dapat sertifikat. Nah, sebagai buktinya, boleh dikirim screenshotnya terakhir ke kami, @Sofia Kurnia atau Elsa Sendiri atau Vidya. Nah, dan kami akhiri. Terima kasih Bang Angga. Kami akhiri. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Apalagi tadi ada salah pengucapan. Mohon maaf ya Bang Angga. Mohon maaf tidak fokus. Oke, terima kasih. Oke. Satu kampung nih Em. Iya, satu kampung. Salam Bang dari Karimun. Oke. Dari Karimun juga Elsa Bang. Kita sama satu Kabupaten Karimun. Oke, udah kan? Oke. Syukur ya Bang, jazakallah khair. Biar Bang Angga senyum. Berdiri kita kan cepat. Ayo. Panggil Bang Angga. Keanggu. Panggil Angga. Assalamualaikum. Tim di balik layar. Lihat kami. Bang. Jadi kalau tadi pas di tengah-tengah ada Oke, Assalamualaikum. kami senior merindukan Junior merindukan Kak Angga. Kan keluar. Assalamualaikum. Budi. Simpan dulu lah. Din, tolong Din, simpannya Din. Tunggu selesai.